alladhi ya'ti ilaihan nas min kulli fajin amikin litawbah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ja'ala talabal ilmin nafi' min ahammi umuriddin wa amarana bi talibihi madal hayati fi kulli waqtin wahin wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa huwal qail may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Bapak Haji Abdul Ghani. Yang saya hormati Bapak Sekdin yang gagah kayak Anies Baswedan. Melihat wajah beliau ingat Anies rasanya. Yang saya hormati Bapak Kabid dan sekaligus guru saya di waktu di SMP Morosiau dulu, dan semoga beliau selalu di dalam kesehatan zahir dan batin. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Korea terbaik Kabupaten Merangin, dan yang saya banggakan dan yang saya hormati sang motivator guru saya juga, Ibu Ayu Osna. Beliau adalah nahkoda di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama yang banyak memberi motivasi dan support kepada junior-juniornya, yang hari ini alhamdulillah beliau hadir di tengah kita, dan insya Allah beliau juga selalu di dalam kesehatan zahir dan batin. Amin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum kita mengurai Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin banyak yang pernah melihat tapi tidak kenal. Nama saya Mas Pan, lahir di Dusun Baru, Desa Kotorami, Kecamatan Lembah Masurai. Sekolah dulu tamat SD, masuk di pesantren di Morosiau, pesantren Zuhratus Sa'adah. Pimpinan waktu itu Kiai Haji Abdul Aziz yang sudah almarhum. Pagi sekolah SMP terbuka namanya Pak, zaman waktu itu kan. Sorenya masuk ke pesantren. Tamat di situ, lalu ke Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, pesantren Al-Baqiyatus Sholihat yang didirikan oleh Kiai Haji Ali bin Abdul Wahab almarhum, dan sekarang diwarisi oleh anaknya Kiai Haji Abdul Hakim, dan salah satu juga anaknya Anwar Sadat, Bupati Tanjung Jabung Barat sekarang. 2009 tamat di sana, pulang ke Bangko, kuliah di STAI SMK Bangko yang sekarang alih status menjadi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko.
2009 masuk 2013 selesai. Ternyata mencari ilmu itu seperti orang menggali kuburan. Semakin dalam semakin banyak tanahnya, semakin dalam ketemu pasir, semakin dalam ketemu batu. Ternyata mencari ilmu haus. Lalu kuliah di Jambi, tamat S1 masuk di Pasca Sarjana UIN STS Jambi, masuk 2014, keluar 2017. Pulang ke Bangko, lalu menjadi tenaga pengajar, jadi dosen Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko sekitar dari 25 tahun yang lalu. Sampailah sekarang, status punya istri 1, punya anak 2, tinggal di Pasar Atas, Simpang Man, Bangko. Itulah perkenalannya. Insya Allah ini menjadi bagian daripada jambatan kita untuk menuju keridhaan Allah. Amin. Hadirin, nampaknya ibu-ibu tidak fokus lagi nih Pak. Sudah disempal dengan kue. Enak kuenya Bu? Mana ibu makan kue yang kurang enak, makan kuenya, lihat wajah saya, manis lah tuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang makan silahkan makan, yang minum silahkan minum. Insya Allah yang siapa yang duduk di majelis ilmu, oleh Allah akan diampuni dosanya. Amin. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar ada, kata Allah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitulah di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam segala lini kehidupan manusia akan berkiblat kepada akhlaknya Rasulullah. Nah, oleh karena itu Rasulullah itulah idola dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai idola, betul Pak? Betul Bu? Setiap orang punya idola. Kalau ditanya kepada anak-anakmu, anak-anak kita, apa idolamu nak? Idola saya Upin Ipin. Kenapa Upin Ipin? Karena dia suka ayam goreng. Kalau ditanya lagi anak-anak kita, engkau yang menjadi idola kamu apa nak? Spiderman. Kenapa Spiderman? Karena kolornya di luar. Setiap orang punya idola, maka orang yang tidak punya idola makan buta di dalam kehidupan dunia ini. Ibu-ibu pakai pakaian rapi dan servis, apa idolamu? Ustazah yang itu, yang penampilannya luar biasa, the best, idola. Nah, maka dari itu setiap manusia itu punya idola. Tetapi bahwa idola dalam kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, yaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, maka dari itu bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik di antara yang terbaik. Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan kambing, Allah ciptakan burung, Allah ciptakan semut, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan iblis. Semua di antara makhluk Allah yang terbaik adalah manusia. Nah, manusia itu kapan dia baik? Kalau dia sudah menjadi suatu makhluk yang takut kepada Allah. Kalau orang takut kepada harimau, orang akan jauh dari harimau. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia pasti akan dekat kepada Allah. Betul?
Inilah sebuah kehidupan. Bahwa menjadi takut kepada Allah itu harus apa? Harus kita menjadi driver. Kita pernah mendengar tenggelamnya kapal Titanic menabrak gunung es. Itu diduga karena drivernya tidak beres. Kita pernah mendengar jatuhnya pesawat Sukhoi, ya kan, yang menabrak Gunung Salak disebabkan karena driver, karena pilotnya. Kita pernah mendengar masuk jurangnya bis besar MPM di Sumatera Barat juga diduga rem belum dan masalah juga di drivernya. Nah, begitulah analogi dengan kehidupan manusia ini. Manusia akan selamat apapun mempunyai driver yang baik. Karena seorang driver, seorang nahkoda, seorang supir, itulah yang akan membawanya kepada jalan-jalan yang baik. Pantaslah baginda Rasul bersabda, fa innal qalba kal mulki wa innal jasad wal a'dha karru'yah. Bahwa hatimu itu adalah pemimpin, yang menjadi rakyatnya, yang menjadi masyarakatnya adalah anggota tubuhmu. Kalau hati ini, driver ini baik, ditanamkan iman, ditanamkan ketakwaan, ditanamkan zikir, ditanamkan sholawat, dia pasti akan membawa kita kepada tempat-tempat yang baik. Apalagi hari ini dunia penuh dengan teknologi yang serba canggih. Yang dulu orang lagi populer dengan YouTube, sekarang berubah menjadi TikTok. Bukalah TikTok masing-masing itu. Kalau kurang driver, kurang iman, terjebaklah kita di dalam maksiat yang tidak berkesudahan. Kita ingin nonton bola, ingin nonton bulu tangkis. Begitu tangan kencang menyemes seorang Kevin Sanjaya yang diujuluki seperti tangan kilat, tapi akhirnya tumbang di bawah Yuta Watanabe. Engkau kenal dengan Dedis Ahsan Hendra, juga tumbang di bawah tim India. Kenapa? Sebab karena itulah sebagai driver kehidupannya. Nah, kita tonton itu satu demi satu, tapi bukan itu saja yang keluar. Ada yang aneh yang keluar. Kalau dia aneh tapi drivernya lemah, dia akan melihat yang aneh-aneh itu. Tapi hal yang biasa. Ada orang bertanya sama Ustadz, kalau melihat itu aurat perempuan dalam TikTok itu sekali, tidak masalah Ustadz. Kalau sekali melihat, no problem. Tapi jangan kau ulangi. Yang bikin masalah kau ulangi melihatnya, yaitu bermasalah. Kenapa sebab demikian? Karena drivernya kita kuatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Allah. Nah, begitulah apa driver kita untuk melangkah dalam kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat. Tidak lain kita berkiblat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan yang baik adalah baginda Rasul, yang tidak pernah lapuk, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah hancur dari segala lini kehidupan kita. Ada semuanya pada diri baginda Rasul. Karena orang pasti akan berubah sesuai dengan waktu, kurun, dan zamannya. Yang hari ini kita bahagia, besok boleh kita menangis. Yang hari ini kita menangis, besok boleh kita tersenyum. Ahbib habibaka yaumam ma'asa ayyakuna bagidaka yaumam ma'aunamma. Boleh engkau benci sesuatu, boleh kau mencintai sesuatu, boleh. Tapi yang sedang-sedang saja. Semua kehidupan ini tidak ada yang abadi. Yang hari ini kita cantik seperti Ayu Ting Ting, tunggulah 40 tahun ke depan akan berubah jadi mak lampir.
Yang hari ini engkau gagah seperti Afgan, tunggu 40 tahun ke depan engkau akan berubah jadi Datuk Meringgi. Tidak apa-apa Ustadz, asal Siti Nurbaya jatuh ke tangan Datuk Meringgi. Semua tidak ada yang abadi. Kita sudah mendengar betapa cintanya, luar biasa cintanya Zumi Zola terhadap Ayu Dewi, tapi akhirnya jatuh di pelukan Selin Taria. Orang seperti Raffi Ahmad yang begitu viral cintanya sudah tenggelam di dalam hati Yuni Sara, tapi akhirnya jatuh di pelukan Nagita Slavina. Kalau soal Playboy itu Pak, hafalah dikit kan. Nah, artinya kehidupan harus punya driver, punya nahkoda, dan punya pilot. Siapa yang menjadi nahkoda itu? Yaitu tadi, iman, ketakwaan. Itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. In ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu. Berapa kali mata berkedip sehari? Tidak tahu. Berapa kali kita mencium istri setiap hari? Sudah ada pernah Pak? Waktu pengantin baru seringlah ya. Kalau sekarang baunya sudah bau minyak kapak. Persker ya. Itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Berapa kali mata berkedip kita tidak ngitung, berapa banyak nasi yang kita teguk setiap hari kita tidak tahu, tidak bisa menghitung, berapa buah, berapa lembar uban yang tumbuh di kepala tidak tahu. Orang kan begitu, orang kalau ditanya kau mau tua, tidak mau. Tapi karena zaman waktu berubah, ya tua. Saya merasa umur saya ini baru-baru 20 tahun, padahal sudah 36 tahun. Rasa muda. Perasaan kan saya kira bapak-bapaknya merasa masih muda juga lah kan. Tapi kalau pulang kampung, wah itu batang jambu yang kupanjat dulu, itulah tempat aku mancing. Ala tuh, wow, rupanya tinggal itu kan. Nah, inilah manusia ini. Bahwa nahkoda kita adalah berkiblat kepada akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada di dunia ini tidak akan abadi, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Yang kaya jangan bangga dengan kekayaannya, yang miskin jangan bersedih dengan kemiskinannya, maka teruslah berdoa dan bermunajat mencari ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencari keselamatan. Karena hidup ini kullu nafsin zaikatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Kalau ikan mati selesai, kalau hewan mati selesai, tapi kalau manusia mati itu awal daripada kehidupan baru. Ada hari perhisaban di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan mempertimbangkan mana amal baikmu dan mana amal jelekmu, mana perbuatanmu yang baik, mana dosamu. Tapi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di hari kiamat, yang dicarinya bukan mencari Siti Khadijah, bukan mencari Ibrahim, bukan mencari Siti Fatimah. Yang dicarinya adalah ummati, ummati, ca'al ummati. Mana umatku yang berselawat di dunia, mana umatku yang memperingati maulid Rasul. Itulah yang dicari oleh baginda Rasul. Siapa dia? Insya Allah kita semua. Amin. Maka perlulah bahwa hidup di dalam dunia ini, universitas Allah yang luas ini, banyak-banyaklah bertawakal, berserah diri, meningkatkan iman.
Karena iman itu kadang-kadang statis dan kadang-kadang dinamis. Bahwa kadang-kadang statis, la yazid wa la yankus, tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Tapi kadang iman seseorang yang baik adalah yang dinamis, yazid wa yankus, yazid wa la yankus, naik terus dan tidak pernah turun. Siapa yang tidak pernah turun imannya adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mengatakan semua yang engkau punya, jabatan yang engkau punya, istri yang engkau punya, anak yang engkau punya, kekayaan yang engkau punya, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti Syekh Siti Jenar. Orang tanya, di rumah apa yang ada di rumah? Siapa di rumah? Adakah Syekh Siti Jenar? Tidak ada. Yang ada di rumah siapa? Yang ada di rumah adalah Tuhan. Orang mikir, sejak kapan Syekh Siti Jenar ini jadi Tuhan? Tetapi ilmu tasawufnya dalam. Ternyata semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Jangan kau bangga alismu yang cantik, itu milik Tuhan, bro. Jangan kau bangga jam kamu yang mahal itu punya kamu, tidak, milik Tuhan. Kita cuma sekedar dititipi. 1 juta pun harga jamu, kalau Allah mau ambil 2 hari hilang. Semuanya adalah milik Allah. Maka titipan yang diberikan oleh Allah itu jagalah dengan baik agar kita menjadi manusia the best of the best di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa orang yang mampu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitulah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hidup kita paling 60 tahun, 70 tahun. Bapak kita dulu, kakek kita dulu sampai 90 tahun, 100 tahun meninggal. Sekarang orang rawan meninggal dari 45 sampai 55. Kenapa? Sebab karena orang dulu tidak mengenal asam urat, tidak mengenal ginjal, tidak mengenal rematik, tidak mengenal usus buntu, tidak mengenal stroke, tidak mengenal asam lambung, tidak mengenal gula. Tapi sekarang umur 40 tahun sudah komplikasi. Asam urat ada, bro. Mau makan kacang enggak bisa. Apalagi tensi sering naik, daging kambing enggak lagi dimakan. Cuman kuahnya dikit kan. Apalagi dulu waktu remaja dulu kemana-mana enggak bawa nasi. Sekarang sudah bawa. Biasa makan 3 kali sehari, sekarang sudah 6 kali. Baru ngetik surat selembar, makan dikit. Ngetik selembar lagi, makan dikit. Takut emah, takut asam lambung. Nah, itu adalah sebenarnya teguran dari Allah. Wahai hambaku, ingat engkau akan kembali kepadaku. Tafakur dan tadabur, perbaiki amalmu. Jadda wa jadda fil ibadah. Bersungguh-sungguhlah engkau di dalam beribadah, engkau akan berhasil. Ternyata betul. Kalimat yang diberikan oleh Rasulullah itu man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ternyata betul. Jangankan yang baik, yang jelek pun, misalnya apa yang jelek? Yang lagi doyan main domino, main chip, main slot, cobalah bersungguh-sungguh main itu, dapat juga itu. Walaupun itu dosa kan? Kalau ada laki awak main chip, bu, kata ada usah lagi lah, bang, kata awak kan? Kalau dulu kau sebutlah Jo, misalnya sekarang baik dengannya bang, jangan lagi lah main chip tu habis didawak katanya kan. Ila uak beli bakso katanya, gitu. Ndak boleh. Ada orang, kenapa kadang-kadang orang terjebak dalam itu? Barangkali tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberi solusi, tidak ada yang menegur.
Atau barangkali suami istri pemain chip semua. Bisa jadi. Ada kawan saya, alumni, dia ke kampus kan pernah nanya, Ustadz, di dusun aku itu ada lakinya tuh pemain chip, Ustadz. Habis berjuta-juta duitnya itu. Akhirnya marah bininya, abangku mangainian. Lepas juta main chip dah menang, bu aku pulau main nih katanya kan. Coba dua laki bini main chip, akhirnya menjadi keluarga chip lah dia tuh kan. Orang kalau sudah kecanduan hal yang tidak baik akan nekat berbuat apa saja yang penting dapat. Lihat orang kecanduan narkoba, apapun dilakukan demi mendapat narkoba itu. Orang kecanduan chip domino, slot juga akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah, yang penting bisa main chip. Ternyata itu tidak baik. Ternyata itu merusak. Yang sudah merasa terjebak dalam itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kau dapat 1 juta, kau bawa ke rumah, kau beli semangkuk, kau beli beras, kau beli ayam geprek, kau beli sate kambing, kau beli apa, dimakan oleh anak istrimu. Setiap daging yang tumbuh dari benda yang halal akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Pikiran kita selalu negatif, hati kita tidak mau bertaubat, hati kita tidak mau melakukan yang baik, anggota tubuh tidak mau sholat. Kenapa? Sudah diracuni oleh hasil yang haram yang melekat dalam daging yang tumbuh setiap tetesan darah satu demi satu itu. Nah, ini ya yang kedua. Bersungguh-sungguhlah di dalam beribadah. Yang ketiga, Rasulullah adalah orang yang dermawan. Ketika suatu saat Rasulullah jalan-jalan bersama sahabat, datanglah orang, ya Rasulullah, saya di rumah tidak punya makanan, anak saya tidak makan, istri saya belum makan. Rasulullah punya beberapa koin, diberikan oleh Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berikan kepada si Fulan? Padahal engkau tidak punya koin lagi, cuman itu. Tidak apa-apa, mungkin barangkali Allah memberi jalan yang lain untuk saya bawa ke rumah koin itu. Ternyata betul. Ma'amfaktum min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Apa yang engkau infakkan, apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau berikan kepada orang lain, pasti Allah akan membalasnya. Kita lihatlah, orang yang dermawan itu akan lancar rezekinya. Betul. Setiap hari engkau beri, setiap minggu engkau beri, setiap Jumat engkau berikan 10.000 ke masjid. Yakin ada saja jalan tempat rezekimu akan masuk. Ternyata mancing uang, mancing rezeki itu dengan rezeki. Beri kepada orang, Allah akan membalas semua itu. Ma'amfaktum min syai'in fahuwa yuhlifu. Allah ganti apa yang kita berikan. Begitulah dermawannya. Ini kita adalah yang orang kaya. Banyak orang kaya di sini kan. Kaya ilmu, kaya harta, kaya anak, banyak anak, kaya anak. Kaya apa lagi? Kaya hati dan seterusnya. Jangan kita berharap semua yang kita punya itu adalah abadi, tidak. Jangan engkau berharap istrimu yang cantik seperti Ayu Ting Ting nanti setelah kita meninggal, Pak, dia masih cantik, dia nikah lagi, Pak. Jangan kita meyakinkan suami kita yang gagah seperti Afgan, Bu. Kita meninggal, saya yakin dia akan nikah lagi. Semuanya tidak ada yang abadi. Cintaku padamu itu seperti tingginya langit. Cintaku padamu seperti dalamnya laut. Andai bumi jadi langit, langit jadi bumi, cintaku tidak akan pernah berubah padamu. Itu kedangutan namanya. Jangan percaya. Kalau kita hidup ini pelit, apa yang kita bawa? Jangan engkau harap mobil Pajero Sport yang parkir di rumah itu bisa nolong di dalam kubur. Tidak. Kalau kita sudah meninggal, yang bawa apa?
Yang bawa mobil Pajero Sport itu sebelum kita meninggal ajudan. Nah, akhirnya kita meninggal, ajudan yang bawa mobil Pajero Sport kita setelah meninggal, siang dibawa mobil Pajero Sport kita, malam dibawanya istri kita. Kita sudah meninggal kan? Ada kejadian seperti itu? Ada di luar sana kan? Nah, artinya bahwa apa yang kita punya itu banyak-banyaklah memberi ke jalan Allah. Santuni anak yatim, santuni orang yang lemah, fakir, miskin. Kekayaan yang kita beri ke jalan Allah itulah sebenarnya yang menolong kita di dalam kubur nanti. Dan itu jugalah yang menyelamatkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang terakhir, Rasulullah adalah yang mempunyai sifat rasa kasih sayang satu sama lain. Kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh menzalimi orang lain. Karena saking kasih sayangnya Rasulullah itu, setiap ucapannya bermakna. Beliau memanggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah kemerahan. Ini apa maknanya terkandung? Bahwa Rasulullah sangat sayang terhadap istrinya. Walaupun istri kita agak hitam-hitam manis, Pak, bilang juga lah ya Humairah, supaya dia senang hatinya. Ini menunjukkan cerminan Rasulullah itu ucapannya luar biasa. Al-mar'atu ibadul bilad wa iza saluhat saluhal bilad wa iza fasadat fasadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Apabila baik perempuan itu, maka berdirilah negara itu dengan baik. Apabila rusak perempuan itu, maka rusaklah itu negara. Memang betul. Keluarga kita misalnya, kita baru nikah, ada anak satu. Istri kita sholat tidak mau, main TikTok terus, main Facebook terus, pulang ke rumah nasi tidak ada, minum tidak ada air. Saya kira tidak sampai beranak 5, Bu. Selesai. Kenapa? Tiangnya rusak. Tapi kalau tiangnya bagus, walau sejelek apapun istri kita, tapi kalau kita datang dari kerja, abang, pulang kerja ya, ini kopi bang, ini minum bang, tidak sampai hati. Suami akan menduakan istrinya. Kenapa? Sebab karena tiangnya, pondasinya bagus. Inilah, kalau perempuan itu baik, maka berdirilah itu negara dengan baik. Kalau perempuan itu rusak, maka rusaklah negara itu. Begitulah cerminnya di dalam rumah tangga. Ini yang ketiga, yang terakhir, cerminan Rasulullah yang mempunyai rasa sifat kasih sayang terhadap satu sama lain. Nah, lalu yang seterusnya yang menjadi renungan buat kita, bahwa hari yang kita jalani, waktu yang kita terus habiskan, apakah banyak manfaatnya bagi orang lain? Apakah banyak manfaatnya untuk agama ini? Apakah terus kita beribadah? Inilah yang harus kita tafakur. Kita bangun di tengah malam, kita tadabur, kita putar kaset kehidupan kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dosa bergelimang begitu banyak. Menangis kita terhadap dosa itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita tidak terlalu banyak, Pak. Dosa kita terlalu kecil dibanding dosa-dosa orang-orang yang di luar sana. Ada satu ketika, seseorang membunuh manusia itu 99 orang. Lalu dicarinya ulama, ya Ustadz, aku ingin bertaubat kepada Allah ya. Apa dosamu? Kata ulama itu, dosa aku hari ini membunuh manusia 99 orang. Kata ulama itu, kamu tidak bisa bertaubat, dosamu terlalu banyak. Sebanyak itu engkau telah membunuh manusia, engkau akan menjadi penghuni neraka. Kata orang itu, ini Ustadz ini tidak beres, ini katanya, dipancungnya lehernya mati kan. Dicarinya lagi Ustadz. Hari itu sudah 100 membunuh orang.
Ketemu lagi Ustadz, ya Ustadz, aku ingin mau bertaubat kepada Allah. Apa salahmu aku membunuh manusia 100 orang hari ini? Kata ulama itu, kalau engkau ingin bertaubat, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Allah akan menerima taubatmu. Berjalan engkau menuju Allah, berlari, Allah mengejarmu. Artinya apa? Dosa seberat apapun dosa kita, kalau tubuh ilallah taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa kita. Amin. Dosa kita tidak banyak, ya cuman dosa-dosa cip lah gitu Pak ya, tidak terlalu banyak, kalah pula terus kan. Ada lagi seorang perempuan, mohon maaf, yang sekarang misalnya disebutlah dengan kupu-kupu malam. Kalau dulu itu namanya pelacur. 30 tahun merantau keluar kota, hidup di tengah kota, bermacam-macam pasien yang dilayani. 30 tahun menjadi seorang pelacur. Tapi pulang kampung dia sadar bahwa pekerjaan itu tidak ada manfaatnya. Pulang kampung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ulama bermimpi bahwa si pelacur itu masuk ke dalam surga. Ditanya, "Kenapa engkau masuk surga?" "Saya masuk surga karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ternyata juga sama dengan kita, dosa kita tidak banyak seperti dosa-dosa yang kita anggap itu sampah di dalam kehidupan bermasyarakat, tapi tubuh ilallah, taubatan dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya juga diterima oleh Allah taubatnya, dan diampuni juga Allah dosanya. Nah, inilah yang terakhir menjadi renungan bagi kita, bahwa setiap yang lahir akan mati, setiap yang ada akan hilang, setiap yang ada di dunia ini akan musnah. Maka yang tidak musnah adalah amal yang kita kerjakan. Mulailah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mulailah menjadi orang yang mulia dari sebelumnya. Jadilah kita orang yang mempunyai rasa kasih dan sayang. Apapun saudara kita, apapun ras dan suku, maka sayangilah. Maka sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini untuk tempat kita berkasih sayang. Tidak ada salah satu sama menyalahkan satu sama lain. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya. Amin. Hadanallah ajmain. Akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.